Habis corona, pulihlah kecerdasan Nusantara. Salam NKRI, Bhinneka Tunggal Ika untuk Indonesia Raya. Berjumpa kembali dengan channel KBK, Kars Berkah Corona. Kali ini kita membahas lensa cembung. Namun ada masalah yang mengganjal, yaitu tentang dua titik fokus lensa cembung yang kembar. Kita ulangi perjanjian tanda umum. Ini berlaku untuk cermin cekung, cermin cembung maupun sekarang lensa cembung dan nanti juga lensa cekung, termasuk cermin datar sebetulnya. Yang nomor satu dimulai dari lensa pengukuran jarak ya, semua jarak ini kalau cermin ya cermin, kalau lensa ya lensa. Kemudian nomor dua jarak benda positif kalau berlawanan arah dengan sinar datang pengukurannya. Yang ketiga ini yang baru atau khusus untuk lensa cembung, jarak bayangan SI, jarak fokus F, jari-jari kelungan R kecil, positif jika searah sinar bias. Kalau pada cermin kemarin searah dengan sinar pantul, di sini positif jika, terutama yang kita perhatikan sekarang adalah jari-jari positif jika searah sinar bias. Sehingga masalahnya adalah sebagai berikut. Masalah yang selama ini kita jumpai di lapangan. Satu, di SMP ada yang menyatakan bahwa jarak fokus F kecil sama dengan jari-jari dibagi dua, atau jari-jari R sama dengan 2 kali jarak fokus. Ini maaf tidak tepat, sehingga di sini harus saya sampaikan. Yang kedua, lensa cembung memiliki dua titik fokus kembar, yaitu F1 dan F2. Ini juga sering letaknya F1 tertukar dengan F2. F1 yang benar ada di belakang atau di kanan lensa cembung, karena kita menulis atau menggambar dari kiri ke kanan. Yang ketiga, masalah yang ketiga adalah ada dua rumus yang benar, kedua-duanya benar, tapi rumusnya ada dua. Yang satu adalah super F sama dengan NL, indeks bias bahan lensa, dikurangi NM, indeks bias medium, dikurung, kemudian dikali dengan 1/R1, dikurangi 1/R2. R1 adalah jari-jari kelengkungan pembias 1, R2 adalah jari-jari kelengkungan pembias 2. Rumus yang kedua mirip, tapi di sini positif atau tambah. Kalau yang pertama kurang. Mana yang benar? Kedua-duanya benar. Yang atas, ini yang merah, mengikuti perjanjian umum untuk tanda ini ya. Jadi jari-jari kelengkungan positif jika searah dengan sinar bias, mengikuti perjanjian itu. Sedangkan untuk yang bawah, yang tambah di sini, ini menggunakan perjanjian khusus untuk lensa cembung dan lensa cekung saja. Artinya tidak mengikuti perjanjian umum yang berlaku pada cermin datar, cekung, cembung, tapi khusus untuk lensa. Ini yang biru. Sedangkan yang merah mengikuti perjanjian tanda umum baik pada lensa, cembung, cekung, cermin, cekung, cembung, dan datar. Itu bedanya. Nanti kita tunjukkan, jadi kedua persamaan atau rumus untuk jarak fokus ini sama saja. Yang penting kita konsisten dengan perjanjian tanda. Yang atas, yang negatif, ini perjanjian tanda umum. Yang positif, perjanjian tanda khusus untuk lensa cembung dan lensa cekung. Langsung kita lihat contoh soalnya. Ini lensa cembung biconvex, artinya cembung-cembung. Sinar datang pada pembias pertama yang saya beri warna biru, dibiaskan ini masuk lensa, kemudian pada pembias kedua yang saya beri warna kuning, dibiaskan lagi, jadi mengalami pembiasan 2 kali. Pembiasan pertama oleh bidang pembias pertama yang di depan atau yang kiri, sedangkan yang kedua oleh pembias
kedua atau yang kuning. Ya. Analisisnya sebagai berikut ya. Mengapa kok dibiaskan seperti ini? Ini analisisnya ya. Ini garis normal biru ini lewat pusat P1, pusat kelengkungan yang biru ini. Ini pusatnya ada di P1 sini. Nah, ini garis normal yang biru ini. Kita ulang sekali lagi. Ya. Ini sudut datang I dari garis normal ke sinar datang. Kemudian ini sudut bias R1, ini tadi I1. R1 lebih kecil dari I1, artinya dibiaskan mendekati garis normal. Itu hukum pembiasan. Ya. Kita ulang sekali lagi. Nah, ini garis normal lewat jari-jari atau berimbas jari-jari. Pada pembias 1, sudut bias R1 lebih kecil dari sudut datang I1, atau dalam bahasa sederhananya dibiaskan mendekati garis normal. Yaitu sudut biasnya lebih kecil dari sudut datang. Kemudian pada pembias 2 juga kita analisis mengapa dibiaskan seperti ini sebagai berikut. Nah, ini garis normalnya lagi untuk bidang pembias yang kedua. Garis normal ini juga berimbas dengan jari-jari di sini nanti. Nah, ini. Nah, pada pembias kedua, sinar datang dari medium rapat yaitu lensa dengan indeks bias 1,5 ke udara lagi, indeks biasnya 1, sehingga dibiaskan sudut bias kedua R2 lebih besar dari sudut datang I2 ya, dibiaskan menjauhi garis normal. Kalau tadi di pembias 1 datang dari udara di sini masuk ke lensa atau kacanya lensa, gelasnya lensa. Nah, datang dari renggang udara indeks bias 1 ke rapat sehingga dibiaskan mendekati garis normal. Di pembias 2 datang dari kaca lensa menuju udara kembali, dibiaskan menjauhi garis normal atau R2 lebih besar daripada I2. Indeks biasnya, saya ulangi, sudut bias kedua lebih besar daripada sudut datang di pembias kedua. Kita beri contoh soal. Jari-jari kelengkungan atau pembiasnya R1 20 cm. Mengapa positif? Karena pengukuran dimulai dari lensa, dimulai dari sini, mengarah ke pusat di sini P1. Pengukurannya ke kanan, sinar biasnya ke kanan, maka searah dengan sinar bias. Jari-jari kelengkungan searah dengan sinar bias, maka positif. Jadi R1 positif. R2 sebaliknya, dari lensa ke pusat P2, sinar biasnya ke kanan, sedangkan arah pengukuran R2 ke kiri, sehingga R2 nilainya negatif, misalnya 25. Yang penting negatifnya di sini. Kalau angkanya terserah. Jadi di sini biconvex, tapi pembias kiri dan kanannya jari-jarinya tidak sama. Yang satu 20, yang satu minus 25 karena berlawanan arah dengan sinar bias. Dibuat sama 20-20 juga boleh, tambah enak, ngitungnya tambah gampang sebetulnya. Tapi ya ini nggak apa-apa untuk membedakan saja ya. Menggunakan persamaan pertama, yaitu menggunakan negatif di sini. Negatif. Ini kita mengikuti perjanjian tanda ini kalau negatif. Maka super F sama dengan indeks bias lensanya 1,5, indeks bias medium dalam hal ini udara 1,5 dikurangi 1,5, kemudian R1-nya 20, 1/20 jadinya super R1, dikurangi 1 per min 25 karena R2-nya min 25. Min dan min hasilnya tambah, jadi 1/20 ditambah 1/25 hasilnya adalah 0,09. Ini bisa dihitung dengan kalkulator biasa. Kemudian super F sama dengan 0,5 kali 0,09, hasilnya adalah 0,045. Ini super F, maka F sama dengan 1/0,045 yang hasilnya adalah sama dengan 22,22 cm ya.
Ini jarak fokusnya itu dari pusat lensa sampai ke titik fokus di sini. Di sini f1, nanti f2-nya di sini, di sebelah kiri, ini f1. Nah, inilah jarak fokusnya. Dan di sini terlihat sinarnya mengumpul di f1. Sehingga nanti ada sifat yang kita rangkum di belakang, sifat lensa cembung di belakang nanti ya. Selanjutnya kita balik. Jadi kita balik, kalau semula biru ada di depan sebagai pembias 1, dibalik sekarang. Sekarang yang di depan adalah yang berwarna kuning sebagai berikut. Nah, ini kita balik. Jadi yang di atas kuningnya di belakang, sekarang di depan. Sehingga yang semula ini pembias 2 di sini menjadi pembias 1. Yang di atas yang biru pembias 1 di sini menjadi pembias 2. Ya sama saja. Ya, hasilnya sama saja. Mengapa demikian? Ya, ini analisisnya sama alasannya. Datang dari medium renggang, udara indeks biasnya 1 ke kaca pembentuk atau bahan lensa indeks biasnya 1,5, dari renggang ke rapat dibiaskan mendekati garis normal atau R1 lebih kecil dari I1. Hukum pembiasan ya, mulai di SMP sudah ada ini. Kemudian di bidang pembias kedua di sini. Ini analisisnya, alasannya pun sama. Datang dari medium rapat indeks bias 1,5 ke udara lagi, di sini udara lagi indeks biasnya 1, sehingga datang dari rapat medium rapat dalam hal ini kaca ke udara yang lebih renggang dibiaskan dengan sudut bias lebih besar daripada sudut datang di pembias 2, atau dengan kata lain untuk SMP dikatakan dibiaskan menjauhi garis normal, yang artinya adalah sudut bias di bidang pembias 2 R2 lebih besar daripada I2. Nah, sekarang R1-nya 25 ditukar, jadi ini ke sini 25. Kalau tadi negatif karena berlawanan arah dengan sinar bias, sekarang dari sini ke P1 searah dengan sinar bias sehingga positif 25. Selanjutnya yang pembias kedua ini arahnya ke kiri ukurnya sampai ke P2 dan berlawanan arah dengan sinar bias, maka negatif 20 cm. Ngitungnya sama saja, pakai rumus yang atas ini sama rumusnya, persamanya sama, hanya dibalik saja menghadapnya. Untuk kita buktikan bahwa lensa cembung itu dibolak-balik sama saja dan jaraknya jarak fokusnya juga sama ya. Selalu konvergen atau mengumpulkan sinar bias dan selalu positif jarak fokusnya, dibalik saja. Dibalik tadi R1-nya 20 sekarang diganti 25. Yang R2-nya tadi minus 25 sekarang minus 20, ya ini jadi positif, hasilnya sama saja. Yang ini 1,5 dikurangi 1, 0,5. Yang ini 1/25 ditambah 1/20, hasilnya adalah 0,09. Pakai kalkulator boleh. Hasilnya dikalikan 0,5, hasilnya adalah 0,045. Ini seper F. Maka F sama dengan 1 dibagi 0,045, hasilnya adalah ini. F sama dengan 22,22 cm, sama dengan yang di atas. Jadi menghadapnya ditukar, dibalik sama saja. Ya, sama saja. Yang berikutnya kita tunjukkan masih tetap menggunakan gambar yang atas, ya, sama dengan gambar yang atas, tapi kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu rumus menggunakan perjanjian khusus untuk lensa cembung maupun cekung. Di sini lensa cembung sebagai berikut, ya, sama saja dengan tadi, alasannya sama dengan ini tadi ya. Ini pada pembias 1 datang dari renggang udara dengan indeks bias 1, kemudian masuk ke lensa kaca lensa dengan indeks bias lebih rapat 1,5, maka dibiaskan mendekati garis normal atau sudut bias R1 lebih kecil dari sudut datang I1. Kemudian di sinar di pembias 2, ya, ini datang dari lensa indeks biasnya 1,5,
dari bahan kaca, kemudian masuk ke udara lagi di sini. Maka datang dari rapat ke renggang dibiaskan menjauhi garis normal atau indeks bias atau sudut bias R2 lebih besar daripada sudut datang I2. Dan hasilnya di sini di titik fokus F1 ya, sama saja dengan yang ini. Hitungannya adalah sebagai berikut. Jari-jarinya kita tunjukkan dulu. Kita nggak mengikuti perjanjian tanda umum ini, tapi nanti kita mengikuti perjanjian khusus yang tadi sudah disebutkan. Kita tunjukkan nanti. Cembung, ini cembung ya, bentuknya cembung, maka positif R1. Kemudian R2 juga cembung, ini cembung, maka R2 juga positif. Nah ini bedanya. Pokoknya ketemu cembung, positif, R1 ke sini positif, R2 ke sini positif. Tidak memperhatikan perjanjian tanda umum, tapi perjanjian tanda khusus, yaitu kalau cembung, pembiasnya cembung positif, pembiasnya cembung positif. Nanti pada lensa cekung, kalau pembiasnya cekung negatif R-nya ya. Di sini karena cembung-cembung positif R1 dan R2 positif, masing-masing 20 cm dan 25. Ya, kita ulang sekali lagi. 20 25. Kenapa cembung-cembung? Hitungannya adalah sebagai berikut. Kita menggunakan perjanjian tanda khusus untuk lensa pembias cembung, maka positif. Kalau nanti seandainya cekung pada lensa cekung, negatif. Karena ini cembung, kebetulan ini cembung kan, bentuknya ini positif, rumusnya tambah, ini plus, ini khusus. Kalau ini min, ya ini min atau kurang, ini mengikuti perjanjian tanda umum. Kalau ini mengikuti perjanjian tanda khusus, rumusnya ini tambah. Kalau ini kurang, ini ya sama saja kurang karena ini hanya dibalik saja menghadapnya lensa. Kalau ini kita menggunakan rumus yang lain untuk jarak fokus. Kita masukkan indeks bias lensa, bahan lensa, kaca lensa 1,5 dikurangi indeks biasnya udara. Di sini misalnya mediumnya adalah udara 1, 0,5. Kemudian R1 20 jadi 1/20, R2 positif 25, 1/R2 adalah 1/25, hasilnya sama saja. Ini dijumlahkan, hasilnya adalah 0,09. Sudah kelihatan hasilnya sama, sehingga super F adalah sama dengan 0,045. F sama dengan 1 dibagi 0,045, hasilnya adalah F sama dengan 22,22 cm. Sebagai berikut lah, ini sama saja. Jadi pakai rumus ini dikurangi 1/R1 dikurangi 1/R2, asalkan kita konsisten dengan perjanjian tanda umum maupun memakai rumus yang lain, yaitu di sini ditambah dengan perjanjian tanda khusus di sini. Kalau cembung positif, hasilnya sama saja. Termasuk kalau dibalik, hasilnya sama. Menghadapnya dibalik, di sini kuning di belakang, di sini kuning di depan, ya hasilnya sama. Titik fokus pertama, titik fokus pertama, titik fokus pertama. Nah, kesimpulannya adalah sebagai berikut. Sifat-sifat lensa cembung memiliki dua titik fokus F1 dan F2 kembar, simetris terhadap titik pusat lensa. Kita tunjukkan di sini. Nah ini, dia mempunyai titik fokus kembar F1 di kanan atau di belakang lensa, karena kita menggambar sinar dari atau menulis dari kiri ke kanan. F1-nya di sini, bukan di sini, bukan di depan atau di kirinya lensa, tapi di belakang atau di kanannya lensa. Cembung ya. Ini jangan sampai ketukar, sebab selama ini banyak yang tertukar. Simetri terhadap atau simetris terhadap pusat O, pusatnya O, artinya apa? Jarak fokusnya ke sini F misalnya, ke sini juga F, cuma yang aktif yang belakang atau apa ya, bukan yang aktif ya, apa ya, yang mengikuti definisi untuk lensa cembung adalah yang di belakang sini. Ya. Ini jarak fokusnya ke sini. Jadi F1-nya itu di sini, di kanan lensa atau di belakang lensa kalau lensa ini dianggap menghadap ke kiri. Dari O pusat lensa ke F2 sama saja jaraknya ya F,
sama saja. Tapi f1-nya ada di kanan lensa atau di belakang lensa. Ini untuk lensa cembung. Kalau untuk lensa cekung nanti lain. Untuk lensa cekung nanti lain. Untuk lensa cembung yang benar ini adalah f1 ada di belakang lensa atau di kanan lensa. Kemudian ada lagi titik 2f2, jaraknya dari f1 ke 2f2 ini sama dengan f jaraknya. Jadi ini ke O ke f1 adalah f, sampai ke 2f1 ya 2f. Dari O ke f2 adalah f, dari O sampai ke 2f2 2 kali f jaraknya saja ya. Jadi ini f1 ada di belakang lensa cembung atau di kanan lensa cembung, tidak boleh ditukar. Kenapa ini? Titik fokus f1 adalah titik kumpul sinar bias yang berasal dari benda yang terletak jauh tak terhingga. Jadi bendanya jauh tak terhingga. Atau benda yang jauh tak terhingga itu digambarkan dengan sinar datang yang sejajar. Sumbu utama. Sumbu utamanya adalah mulai dari 2f2 sampai 2f1 dan seterusnya ini ya. Ini sumbu utama lensa cembung. Kalau ada sinar sejajar, baik di atas maupun di bawah, dengan sumbu utama maka dibiaskan ke titik fokus. Dibiaskan, bukan dipantulkan. Kalau dipantulkan dikembalikan, kalau dibiaskan itu diteruskan, tapi bengkok. Sinar yang setelah menembus lensa bengkok. Jarak fokus f1, jarak fokus f selalu positif untuk lensa cembung, sehingga lensa cembung juga disebut dengan lensa positif. Selalu positif tadi, hitungannya selalu positif. Di sini juga selalu positif, bahkan yang ketindihan ini juga selalu positif. Kemudian konvergen, konvergen itu artinya mengumpulkan sinar bias. Jadi mengumpulkan sinar bias. Ini mengumpulkan sinar biasnya. Untuk sinar yang sejajar, sumbu utama dikumpulkan atau dibiaskan pada titik fokus sehingga dinamakan konvergen. Demikianlah pembahasan tentang lensa cembung khususnya pada titik fokus supaya nggak tertukar-tukar kembali. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Salam NKRI, semoga sukses dan sehat selalu.